Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 360 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue akar kelapa yang rasanya manis gurih, renyah, garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula pasir, 50 gram margarin. Ini nanti kita cairkan, lalu kita dinginkan. 3 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 180 hingga 190 gram. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 10 gram emulsifier. Ini saya menggunakan SP, bisa juga menggunakan Ovalet atau TBM. Langkah pertama, campur telur dengan emulsifier, gula pasir, dan garam. Kemudian ini kita kocok sampai kental berjejak. Ini hasilnya telur yang sudah kita kocok sampai kental berjejak. Pastikan gula pasirnya ini betul-betul sudah larut. Kemudian masukkan margarinnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Setelah margarinnya tercampur rata, masukkan tepung tapioka atau tepung kanjinya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan tepung ketannya. Aduk sampai rata ya. Ini saya pakai tangan saja supaya nanti biar cepat menggumpal atau cepat menyatu. Aduk terus sampai nanti hasilnya bisa kalis ya, bisa membentuk gumpalan seperti ini, tidak lengket di tangan ataupun wadahnya. Jadi tekstur adonan ini sedikit agak lemes ya, supaya nanti gampang kita cetak. Kalau misalkan adonannya ini masih terasa agak keras, bisa kita tambahkan dengan 1 sampai 2 sendok makan air. Karena lamanya pengocokan telur itu berpengaruh juga pada tekstur adonan yang dihasilkan. Adonan siap untuk kita cetak. Untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan seperti ini. Ini namanya cetakan untuk cacing. Ini saya beli di All Shop. Cara mencetaknya, ambil kurang lebih 75 gram adonan, lalu kita masukkan ke dalam cetakannya. Kemudian ini kita tekan sampai mentok, sampai adonannya ini keluar dari lubangnya. Seperti ini. Lalu kita potong dengan solet. Langsung ditaruh di dalam minyak dingin. Kita isi secukupnya ya, jangan terlalu banyak karena ini nanti akan mengembang. Kemudian ini kita goreng dengan menggunakan api cenderung kecil. Sisa adonan yang belum kita cetak menunggu giliran untuk kita goreng.
kita tutup ya supaya nanti tidak kering atau keras. Ini kita biarkan sampai terlihat kokoh, baru boleh kita bolak-balik. Karena kalau langsung kita bolak-balik itu nanti gampang patah. Ini kita tunggu sampai putih dan terlihat agak kokoh. Setelah terlihat putih dan mengapung di permukaan, boleh sesekali kita aduk dengan hati-hati untuk memisahkan satu sama lain. Ini kita biarkan sampai berwarna kecoklatan. Setelah terlihat kekuningan seperti ini, sering-seringlah kita aduk-aduk sampai nanti berwarna coklat. Ini sepertinya sudah cukup ya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian minyak bekas kita menggoreng ini kita dinginkan terlebih dahulu sampai betul-betul dingin sebelum kita gunakan lagi untuk menggoreng. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Adonan tetap masuk ke dalam minyak dingin. Kalau misalkan kita malas menunggu minyak yang habis kita pakai goreng tadi dingin, kita bisa menggunakan 2 wajan berisi minyak dingin. Nah, ini hasilnya kue akar kelapa yang sudah jadi. Satu resep jadi banyak sekali ini. Ini rasanya manis, gurih, renyah, garing sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan telur dikocok sampai betul-betul kental berjejak. Yang kedua, pastikan tekstur adonannya sedikit agak lemas supaya nanti mudah untuk kita cetak. Kalau misalkan tekstur adonannya masih terasa agak keras, bisa kita tambahkan dengan sedikit air, kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Karena terkadang lamanya pengocokan telur mempengaruhi tekstur adonan yang dihasilkan. Yang ketiga, teknik menggoreng. Adonan langsung dicetak di atas minyak dingin. Cetak adonan sesuai dengan jumlah minyak yang kita gunakan. Jangan terlalu penuh karena nanti ini adonannya mengembang. Gunakan api cenderung kecil. Biarkan adonannya ini mengembang berwarna putih dan terlihat agak kokoh, baru boleh sesekali kita bolak-balik. Jangan langsung kita bolak-balik supaya nanti hasilnya tidak patah. Setelah adonan terlihat kuning kecoklatan, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata. Yang keempat, minyak bekas kita menggoreng, kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk menggoreng berikutnya. Kalau misalkan kita malas menunggu minyaknya sampai dingin, kita bisa menggunakan 2 wajan yang berisi minyak dingin. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue akar kelapa yang rasanya manis, gurih, empuk, garing, renyah sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.